Halo, semuanya. Wah, kita general reading kali ini ya. Ini energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa ke bolak-balik, vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Buat personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Baiklah. Kali ini temanya berjudul apa yang dia pendam saat ini ya. Kita clarify energi apa yang dia pendam saat ini. Dia itu orang yang kamu fokuskan, yang terkoneksi dengan kamu, seperti itu ya. Aku udah shuffle opening cards-nya supaya durasinya nggak terlalu lama gitu. Oke. Pertama ini ada kartu free will ya. Ya. Oke, ini ada kartu doctor, family. Look at the bigger picture. Snow White and her animal friends. Oke. Jadi yang ini nanti dibaca ya. Ini dulu. Oke. Jadi dari opening cards ini ya, kartu-kartu pembuka ini, aku ngelihatnya seseorang yang dealing dengan kamu, yang kamu fokuskan. Sebenarnya banyak yang dia pendam ya. Ini banyak banget aku lihatnya. Beberapa dari mereka sebenarnya merasa kayak masih mau bebas atau dia nggak mau dikekang sama kamu gitu. Bisa memang orangnya freedom gitu, suka kebebasan, mau sama siapapun dia tuh dia kayak nggak bisa dikekang, dia sulit komitmen mungkin, atau ya bisa aja ada komitmen tapi dia sulit menjaga loyalitas gitu. Dan apa ya, ini bisa juga orang yang pengen bebas karena dia banyak goals, banyak tujuan hidupnya, dia pengen ini, pengen itu, ngerjain ini itu, dapat ini itu, atau memang dia tuh ya pengen sama yang lain juga gitu. Ya aku rasa ini memang kadang dia nggak jujur ya, dia masih pengen berpetualang gitu. Tapi ada juga yang memang aku ngelihatnya orang ini pengen bebas karena ya nggak mau diatur aja gitu. Dia orangnya punya imajinasi sendiri, punya dunia sendiri. Dia nggak mau kamu terlalu terlibat di dalam dunianya gitu. Terus aku lihat orang ini sebenarnya apa ya, lagi lemah ya. Beberapa dari mereka bisa aja lemah secara fisik, kayak lagi sakit gitu ya, kurang enak badan, mungkin dia ya lagi nggak fit, dan dia kayak butuh kasih sayang. Dia butuh belayan kamu. Ini lagi jablay dia ya, lagi jarang dibelai gitu. Tapi ada juga yang memang dia lagi lemah secara mental ya, kejiwaannya mungkin lagi sakit ya. Beberapa ini memang dia lagi stres, depresi, bahkan frustasi gitu. Banyak banget masalahnya kalau aku lihat ya. Ini ada yang memang dia punya masalah sama kerjaannya, keuangannya, studinya, bisnisnya, atau dia lagi bermasalah sama keluarganya. Apalagi kalau kalian dealing sama orang yang family oriented ya, dia kayak sayang banget sama keluarga, memihak sama keluarga, atau dia udah berkeluarga gitu. Jadi sebenarnya dia bingung sih, gue sayang nih sama lo, gue cinta sama lo, tapi gue juga sayang sama keluarga gue sayang sama mama, papa,
nah saudara seperti itu. Atau ya kalau dia udah punya keluarga, dia sayang sama keluarganya juga gitu, dan sayang sama kamu. Makanya orang ini sebenarnya bingung harus memilih siapa. Dia sayang sama semuanya. Gitu. Ada juga yang memang ya lingkungan pertemanan, sayang sama kamu dan semuanya gitu. Plan sih orangnya. Cuma apa ya? Yang dia pendam juga kayak misalnya hal-hal yang dia sulit utarakan, kayak misalnya kamu harus berpikir lebih luas atau lebih kayak berpikir yang lebih dalam ke dianya. Ya dia tuh orangnya apa ya, bisa dibilang dia sulit untuk ngasih tahu dia tuh seperti apa. Dia sulit juga ngomong dia maunya itu kayak gimana gitu, apalagi kalau kalian dealing sama orang yang pasif ya, nggak terlalu banyak ngomong, atau ya bisa aja dia mau ngomong tapi dia tuh menutupi dirinya gitu. Dia tuh kayak membiarkan kamu yang benar-benar kayak berusaha memahami dia gitu. Terus sih ada orang seperti itu ya. Dia berusaha kayak ya tertutup. Dia berusaha kayak tetap menjaga dunianya sendiri gitu. Mungkin dia beda alam ya. Jadi dia kayak pengen kamu inisiatif sendiri memahami dia. Contoh ya, kalau dia diem, dia pengen kamu tuh berpikir, menganalisis ini orang diem kenapa. Nah seperti itu. Atau misalnya dia nggak mau komunikasi, nggak lancar komunikasi dengan kamu, ya dia mau kamu mikir sendiri gitu. Kamu apa ya, benar-benar berusaha memahami dia gitu. Jadi ya memang ribet sih orangnya. Ini bisa orangnya kayak jual mahal gitu ya. Agak tinggi gengsinya atau egonya luar biasa. Jadi dia mau orang lain berusaha memahami dia gitu. Sedangkan dia nggak mau sih memahami kamu. Dan apa ya? Memang terlihat egois ya kalau dia pengen kamu berusaha mengerti dia meskipun dia nggak bicara gitu. Tapi dia lakukan itu karena dia nyaman sama kamu gitu kak. Dia ngerasa gue udah nyaman sama lo tuh orangnya tulus, lo tuh mencintai gue dengan kasih sayang, perhatian, support, bantuan, dukungan dan segala macam. Ya jadi dia ngerasa seperti ya kamu tuh baik gitu. Jadi ya aku nggak mau banyak ngomong, ngertiin aja aku di dalam diamku ini. Gitu. Istilahnya apa ya, orangnya bisa aja ngambekan, jadi maunya kayak dibujuk-bujuk, kamu kenapa Markona gitu. Atau ya kalau nggak komunikasi kayak pengen dicariin, dia pengen dicari sama kamu seperti itu ya. Dan aku rasa itu dia pendem sih, nggak mau dia terlalu ngasih tahu dia seperti apa dan mau apa. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, Three of Wands. Oke. Di sinilah. Ya. Ace of Wands. Six of Wands. Four of Wands, ada Judgment, ada Magician. Oke. Five of Swords. Libra, Aquarius, Gemini. Ini yang kuat Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio ya. Ada juga Virgo, Capricorn, Taurus. Ada Cancer, Pisces, bisa energi aja. Tapi yang strong banget ini Scorpio ya. Aries itu ya dominan banget lah. Jadi
eh Sebenarnya dia merasa menyerah ya, kalau aku lihat. Ini orang udah nggak tahu sih dia harus seperti apa. Dia udah bingung juga sih, hubungan kalian, relasi kalian, koneksi kalian ini mau dibawa kemana, dia bingung gitu. Ini beberapa memang apa ya, kayak eh koneksi kalian bisa jadi pelajaran aja, pelajaran hidup, pengalaman hidup gitu. Tapi ya basically orang ini pengen banget bersatu sama kamu, pengen banget ya. Ini beberapa dari mereka memang ragu ragu banget ke depannya itu kayak gimana. Kayaknya kalau sama lo tuh ada resiko deh gitu. Ada yang kayak ragu sama masa depan, ragu sama keuangannya, dia kayak belum siap. Ada juga yang kayak ragu karena kita beda gitu, atau ya ada orang lain gitu. Dan orang lain ini nggak main-main ya, aku rasa. Ini bisa keluarga, atau ya sudah ada yang berpasangan. Jadi sulit lah memilih. Tapi dia pengen banget ya bersatu sama kamu, pengen banget. Terus nggak enaknya ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh udah sulit sih bergerak ya. Dia udah memang dikendalikan sama orang lain. Dia kalau punya orang tua ya orang tuanya ngendaliin dia, atau dia ada orang lain ya orang lain itu ngawasin dia terus ya. Ini beberapa ada yang di magic gitu ya, di dalam naungan ilmu hitam. Jadi dia ngerasa stupid, dia ngerasa bodoh, nggak tahu harus kayak gimana gitu. Tapi apa ya, di alam bawah sadarnya orang ini cinta banget sama kamu ya. Dia pendam perasaannya. Ini ada yang lama banget ya. Dia bisa memendam perasaan dia yang begitu dalam sama kamu ya. Lumayan lama. Ada hasrat, ada gairah yang belum dimanifest, belum tersampaikan. Ada yang kayak, ya gue mencintai lo dalam diam, itu udah cukup buat gue. Karena kalau gue bilang nih, resikonya besar. Ada orang yang tersakiti nantinya, atau ya bisa aku, bisa kamu yang tersakiti gitu. Tapi apa ya, orang ini loyal banget ya, loyal heart. Dia menjaga hatinya banget buat kamu. Dia bisa aja hidup sama yang lain, atau dia hidup sama dunianya sendiri gitu. Tapi ya kamu gak pernah hilang dari pikiran dan perasaannya. Sama sekali gak pernah hilang. Ini beberapa memang energi twin flame ya. Jadi kemanapun dia, ya energi kalian berdampingan gitu. Ini ada yang situasinya sangat dingin ya, dingin banget ya. Mungkin nggak sekedar dingin lagi, sudah basi dan berjamur. Jadi kalau dipikir-pikir sih nggak worth it, atau nggak layak lagi, atau ya mulai ada yang mati rasa gitu. Entah kamunya ini atau vice versa. Tapi dia kayak nggak pernah mati rasa gitu, aku lihat. Passion, hasrat itu semakin kuat ke kamu. Ada perasaan yang begitu meledak-ledak, menggebu-gebu banget sama kamu. Apalagi orang ini sering banget melihat kamu, memantau, memperhatikan kamu diam-diam. Gitu. Dia nggak membuat jejak sih kalau dia itu kepoin kamu. Tapi dia punya cara tersendiri untuk bisa kepoin kamu. Ya diam-diam orang ini apa ya, dia menutupi identitasnya. Ya dia menutup diri lah. Entah dia menarik diri, dia mungkin gak terlalu aktif di media sosial. Ya memang mungkin karena dia banyak masalah gitu. Kalau dia ada orang lain, dia bermasalah nih sama orang lain ya.
Jadi ketika dia bermasalah sama orang lain, ya dia kayak teringat gitu sama kamu, dan dia memusatkan perhatiannya sama kamu. Misal gue nggak nyaman nih dikendalikan ini, atau gue nggak nyaman nih sama orang lain, gue kangen deh sama lo. Jadi gue stalking. Nah, dia nge-stalking sosmed kamu, kalau kamu ada sosmed ya. Ya, aku rasa ketika dia kepoin kamu, dia nggak meninggalkan jejak, nggak like, nggak komen, ya nggak ketahuan sih, bisa aja pakai akun palsu gitu. Atau ya ada cara tersendiri dia. Orang ini apa ya, dilema sebenarnya. Kalau ditanya dari dalam hati, pengen banget sih bisa berdampingan sama kamu. Cuma kan kalau dilihat realita, kalau banyak kesulitan ya mending gue nahan diri dulu nih gitu. Tapi orang ini tuh kayak apa ya, diam-diam kamu aja yang dijadikan pusat perhatian gitu. Apalagi kalau kalian yang sering nih upgrade foto terbaru, upgrade update foto profil, ya kamu update foto terbaru kamu, dia seneng sih aku liatnya. Dia ngerasa ya gitu dong, update dong di media sosial, biar aku tahu nih wajah kamu yang terbaru, kamu makin cakep nggak gitu. Karena ya dia ada hasrat ya. Beberapa ini memang dia orangnya nafsuan sama kamu, gede banget hasratnya. Lihat foto kamu aja udah bergairah. Gitu. Ya sih, ada yang kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak terlalu aktif di sosmed, dia kayak ngerasa ya luar biasa lah, kehilangan ya. Dan ini memang orangnya apa ya, dia menunggu waktu yang tepat gitu. Misal ya, gue memantaskan diri dulu, gue kelarin dulu nih tanggung jawab gue buat ini, tujuan hidup gue ini, bisa finansial, karir, masa depan, atau dia beresin dulu nih kemauan keluarganya atau orang lain kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ya lanjutannya. Ini tadi kartu yang belum aku tebar ya. Ini ada kartu justice. Oke. Iya, di sini. Ini ada guardian. I love you. Oke, completion, dan ada codependency. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Ini memang orangnya lagi mempertimbangkan semuanya untuk mengambil keputusan besar ya. Dia nggak bisa ceritakan ke kamu detail-detailnya. Sebenarnya masalah gue kayak gini loh, gue sebenarnya sama orang lain kayak gini loh, sebenarnya keluarga gue kayak gini, kerjaan gue kayak gini loh. Nah, kalau ini konteksnya dia udah sama yang lain ya, aku rasa dia lagi mempertimbangkan nih, kayaknya gue pisah aja lah sama orang lain, soalnya gue gak bahagia gitu. Tapi kan sebelum dia pisah sama orang lain atau dia beresin urusannya, dia kan harus mempersiapkan dulu. Karena berpisah sama orang lain itu gak mudah ya, Munaro. Gitu. Ada di sini campur tangan keluarga, teman, saudara, urusan kerjaan pun kayak gitu, gak mudah ya. Beberapa kalian ini energinya spiritual ya, koneksi spiritual, entah ini soulmate kamu atau twin flame ya. Aku ngeliat dia punya spirit guide ya, dia ada malaikat penjaga, entah leluhurnya dia. Apalagi nih kalau kalian memang spirit connectionnya kuat ya, kalian sama-sama punya spirit guide, kamu sama dia sama-sama satu vibrasi, jadi punya semacam spirit guide atau malaikat penjaga atau leluhur kalian menjaga kalian gitu. Apalagi kalau di sini past life ya, kalian merasa punya kehidupan di masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. So ya, orang ini tuh kayak ngerasa tertuntun ya. Dia seperti mengikuti intuisinya
dan intuisinya itu memang didorong ya oleh spirit guide itu, malaikat penjaga itu. Dan aku ngerasa ya kalau memang ini kalian koneksinya luar biasa ya, luar biasa gitu terkoneksi, itu kan memang ada juga kehidupan di masa lalu. Misal ya, kita tuh meskipun sebentar kenalnya atau cuma berapa tahun, tapi kita kayak udah kenal lama ya, kita kayaknya dulu sebelum kehidupan sekarang kita pernah bertemu deh, kita kayaknya punya kehidupan deh dulunya ya. Itu bisa aja leluhur kalian masing-masing, terus kalian dikoneksikan lah sekarang ya, bisa membayar karma masa lalu, atau ya kalian memang apa ya, dua jiwa yang spiritual gitu. Kamu sama dia tuh diberi kekuatan untuk ada di koneksi yang sama, makanya dapat spirit guide gitu, sama-sama punya malaikat penjaga. Jadi ketika orang ini mungkin membayar karmanya, misal kayak dia pernah nyakitin kamu, ya pada saat dia udah bayar karma, misal dia tuh kayak nggak bahagia sama orang lain, atau dia banyak masalah, punya kesulitan di bidang kerjaan atau apa ya, itu kan karma yang dia bayar. Setelah itu dia udah jalanin berbagai kegagalan, itu dia jalanin, baru dia kayak tertuntun lah oleh spirit guide itu, oleh malaikat penjaga itu. Dan apa ya, spirit guide itu kayak memusatkan intuisi dia ke kamu. Jadi ya luar biasa sih. Ini high vibration ya, kuat banget koneksi spiritualnya. Jadi kalian nggak ngomong juga ya, atau dia pendam hal-hal yang aku bilang tadi. Kayaknya kamu tahu sih, sebenarnya dia sayang banget sama kamu gitu. Makanya ya kalian ada yang ngerasa seperti kayaknya ada divine timing deh, kayaknya suatu saat ada waktunya deh kami bersama, kita bersatu. Nah seperti itu. Terus ini beberapa memang ada yang belum kasih tahu tentang isi hati sesungguhnya ya. Dia pengen banget sih sebenarnya bilang, dari semua perjalanan hidup gue, sebenarnya sekarang gue udah sadar nih kalau gue cinta sama lo. Nah di sini ada I love you ya, these are powerful words. Dia pengen bilang I love you sama kamu gitu. Jadi ya aku rasa meskipun ini banyak lika-likunya, harus kesana kemari dulu, harus sama ini dulu, atau begini dulu ya, ini pada akhirnya seseorang ini bakalan ngomong betapa dia sayang banget sama kamu gitu. Dan ini cintanya makin tumbuh selaras dengan apa ya, unfinished businessnya dengan kamu. Dia merasa karena ada hal yang belum selesai di antara kita, makanya aku mencari kamu lagi. Gitu. Ada keinginannya seperti itu ya. Gua bakalan cari lo lagi karena gua ngerasa ada yang belum selesai di antara kita. Ini bisa tentang perasaan, kita tuh sebenarnya saling cinta, tapi kita sulit mewujudkannya, kita harus mengalah sama keadaan. Jadi ya ketika nanti sudah tepat pada waktunya, ya gue akan datang sama lo, gue bakalan ngomong gitu. Dan orang ini memang fokus banget ya sama kamu, hati, pikiran, gairah, hasrat, itu energinya ke kamu terus. Jadi orang ini menanti kesempatan kedua suatu saat nanti. Dia benar-benar berafirmasi ya. Jadi kayak ada tekad dalam dirinya, suatu saat gue harus sama lo gitu, gue harus datang, gue harus bicara gitu. Ada keinginannya seperti itu. Ini beberapa memang karena rasa bersalah juga ya, rasa bersalah, terus dia ngerasa ternyata semakin hari semakin cinta sama kamu ya. Itu kan sakit banget yang dia rasa. Dan ini lumayan lama dia pendam ya, bisa aja dia udah pendam
sampai sekarang atau sampai nanti dia pendam gitu. Terus di saat divine timing, tepat pada waktunya, baru dia bisa manifest rasa itu. Dan perlu kamu tahu juga ya, orang ini codependency ya ke kamu, addiction banget ke kamu. Sering banget dia tuh kayak berimajinasi, berhalusinasi tentang kamu. Bahkan stalking sosmed kamu aja tuh harus ngebayangin kamu benar-benar ada. Ngelihat foto kamu tuh ya ngehalu dianya, berhayal bahwa foto ini nyata, wajah kamu ada di depan dia gitu. Dan beberapa ini memang orangnya ada addiction hasrat seks, dia nafsuan juga sama kamu gitu. Jadi orang ini mau toxic ataupun pura-pura baik, tetap aja ada loh gairah itu ke kamu, cuma masih dia pendam. Mungkin karena masih ada orang lain, atau ya dia rasa jaga image dulu lah gitu, karena dia ada urusan yang lain. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, kita lihat ini ada kartu The Moon. Nah, oke. Six of Cups, Four of Wands, Queen of Swords. Nah, ini ada Six of Pentacles, Ace of Pentacles, dan ada Ten of Swords. Oke. Libra, Aquarius, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio. Yang kuat di sini Pisces ya. Pisces itu ya gitu sih. Kalau punya Sun, Moon, Rising, Venusnya Pisces, Pisces itu paling tertutup orangnya ya. Mendam semuanya sendirian. Mungkin kamu di-link sama orang yang dia mendam semuanya. Jangankan sama kamu nih ya, sama orang terdekatnya aja dia nggak bisa jujur. Sama ibunya, ayahnya, itu pun dia nggak terbuka gitu. Dia punya dunia sendiri. Dia punya imajinasi sendiri tentang kamu. Dia pendam semuanya sendiri. Ini orangnya sudah lama ya, lama banget, nggak baru aku lihat. Kalaupun ada yang ngerasa baru ya nggak baru banget lah. Nggak mungkin kan ini orang yang baru kemarin sore. Gitu. Aku ngerasa kuat banget ini energi twin flame ya. Atau memang kalian selalu terkoneksi gitu. Jadi orang ini ya, fisiknya, raganya, mau sama siapapun, dia tetap merasa pasangan jiwanya adalah kamu. Makanya orang ini sering banget nih baru bangun menghayal wajah kamu, menghayal kamu yang tidur sama dia, atau ya mau tidur dia juga menghayal tentang kamu. Ini orangnya suka menghayal. Atau dia imajinatif orangnya ya, suka imajinasi. Dan orang ini tuh nggak akan membiarkan orang-orang tahu dunia dia yang terselubung ya, yang dia sembunyikan. Jadi kalau kamu lihat dia ya, entah dia punya kehidupannya sendiri atau sama yang lain, kamu ngerasa orang ini tuh nggak sayang sih sama kamu, nggak cinta. Dia pintar banget memanipulasi perasaannya. Dia akan terlihat kok pura-pura bahagia. Dia akan menunjukkan dia baik-baik saja, dia kuat, tapi sebenarnya dia nggak seperti itu. Dan aku lihat ini beberapa dari mereka money oriented ya. Mungkin dia mengejar hal-hal materi, atau dia perlu kestabilan materi, tapi setelah dia dapatkan apa yang dia mau, tetap aja dia merasa ya gue nggak bahagia gitu. Ada orang seperti itu, udah dapatkan apa yang dia mau, tetap aja dia merasakan hidup ini kayak menderita banget karena nggak ada kamu,
atau tidak bersama kamu gitu. Ini orangnya misterius parah ya, parah banget. Tapi yang perlu kamu ketahui, hampir seluruh dunianya ini itu banyak khayalan tentang kamu gitu ya. Kalau dilihat-lihat dia orangnya santai aja sih, cuek, atau ya dia kelihatan nggak passionate ke kamu, tapi dia sering banget gitu membuat dunia dia dalam ilusi gitu, seolah-olah ya gue berhayal tentang lo aja gue udah senang gitu, gue lihat foto lo aja sambil berhayal gue udah senang. Jadi ada seperti itu, bisa vice versa. Dan ya dia pendam sih itu semua. Makanya aku ngerasa diantara kalian ya, ini beberapa kalian udah ada yang kayak gak mau lagi sama orang gak jelas seperti ini. Tapi ya ini energinya sangat spiritual. Ini orangnya sebenarnya intuitif ya, pakai intuisi banget. Jadi kalau orangnya intuitif biasanya bisa berafirmasi. Jadi kalau bisa berafirmasi, ada rasa, ada hasrat yang termanifest gitu. Misalnya gini nih, dia pengennya kamu ya, dia pengennya mesra sama kamu. Dia cukup aja menghayal tentang kamu, itu nyampe energinya ke kamu. Jadi kamu merasa kayak, ini orang kayak nyentuh gue, kayak manggil nama gue. Ini orang kayak, apa ya, kok aneh ya gitu. Jadi kamu kayak penasaran aja sih sama dianya. Tiba-tiba teringat dia, terus kamu kayak ngerasa dia ini sebenarnya gimana sih. Nah, jadi bisa kamu lihat dia di media sosial, atau kalau nggak dijangkau ya lihat aja di tarot gitu. Itu sih ya. Dan apa ya, ini bisa orang yang dia tuh sebenarnya ada rasa bersalah, jadi kayak pengen minta maaf juga sama kamu karena nggak memperlakukan kamu dengan baik ya. Tapi dia nggak sanggup ngomong itu, nggak sanggup bilang maaf. Ini ada yang pakai mental victim ya, dia merasa dia korbannya, padahal sebenarnya kamu juga tersakiti gitu. Jadi ya susah lah dia ngomong maaf. Cuma ya namanya kita pernah menyakiti, pasti kita merasa kok tersakiti di hidup ini. So ya nggak hanya kamu sebenarnya yang merasa sakit atau merasa tersiksa dalam koneksi ini, dia pun sebenarnya seperti itu. Jadi kalian yang merasa bahwa apa aku aja ya yang terkoneksi sama dia, ya itu mungkin asumsi kamu aja, karena ada kemungkinan memang dia yang connecting ke kamu, dia yang koneksinya ke kamu. Ini beberapa bisa terjawab kok dari mimpi. Coba kamu lihat iluminasi atau petunjuk-petunjuk dari semesta. Misal kamu bermimpi tentang dia, ya itu tandanya memang dia energinya berkoneksi ke kamu. Atau ya kamu lihat banyak hal tentang dia, kayak kemana aja kamu lihat segala sesuatu tentang dia, entah angka, entah ada namanya, atau ya ada tentang dia yang kamu lihat, itu jadi iluminasi juga ya, jadi petunjuk gitu. Jadi kalau kita mau mendeteksi orang terkoneksi sama kita ya ikuti petunjuk dari semesta, termasuk melihat angka kembar ya. Kalau kamu lihat angka kembar terus kamu teringat sama dia, ya berarti itu jadi petunjuk juga. Sama kayak kita tiba-tiba ngerasa sesek, ngerasa tiba-tiba bersin, flu, tiba-tiba kayak mata kita kedutan ya, probably kemungkinan memang ada seseorang yang energinya connect ke kamu, dan ini energinya bisa kebolak-balik nih. Karena aku ngerasa situasinya kamu juga baper sama dia gitu. Sama kayak mendeteksi mimpi ya. Kalau kita misalnya sebelum tidur mikirin dia, terus kita mimpiin dia, ya itu berarti hasrat kita yang tersampaikan gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau sebelum bobo nih kamu mikirin dia lah, stalking dia atau apa ya, terus mimpiin dia,
ya itu passion ya, gairah dari kamu. Tapi kalau sebelum tidur kamu nggak ngapa-ngapain, langsung bobo gitu aja, ya itu ada kemungkinan energi dari dia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga alam bawah sadar kamu gitu. Jadi energi ini misteri ya sebenarnya. Cuma itu jadi membuat kita untuk mempertajam intuisi, melihat-lihat lagi petunjuk-petunjuk lainnya, entah petunjuk yang kamu lihat atau yang kamu dapatkan dari tarot, seperti itu ya. Oke, jadi itu dulu kita baca huruf sama angka ya. Huruf ini mungkin ada dalam namanya, atau kamu, atau kalian, beberapa. Ada huruf G, X, nah X ya, past life, sudah lama. Ini ada E, ada I, S, J, L, A, T, H, N, O, Y, P, D. Oke, kalau angka ya ini mungkin spesial buat dia atau kamu atau kalian atau beberapa. Ada 28, 1, 10, 24, 9, 22, kembar ya, 30, 19, 29 ya, 21, 14, 8, 18, 23, 6, 15, 4, 20, 26, 3 ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.